Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minasy shalihin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi ya Rabb rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian manajemen qalbu, manajemen hati. Kita balik karangan Syekh Imam bin Athaillah Sakandari. Semoga Allah merahmati dan meridhai kami. Dengan bacakan umum kitab, adapun pahalanya kita diangkat ke Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, untuk Syekh Al-Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam bin Athaillah Sakandari, untuk guru-guru kita, orang tua kita, serta kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Engkau lah yang kami tuju, keridhaan-Mu lah yang kami cari. Amin. Bapak Ibu jemaah pengajian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang masuk hikmah yang ke-9. Betul, Bu? Alhamdulillah. Sebelum masuk hikmah yang ke-9 dari kajian manajemen qalbu, kita bahalikan manajemen hati. Kita ulang sedikit hikmah yang ke-8. Jadi bagi yang belum mendapatkan materinya, yang pengajian yang lalu bisa diambil ya di sini ya. Bagi yang tidak datang. Hikmah yang ke-8. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, kalam hikmahnya, apabila telah dibukakan untukmu jalan makrifat, maka jangan engkau pedulikan amalmu yang sedikit, sebab Allah tidak menyingkapkannya untukmu, melainkan Dialah Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Tidakkah engkau tahu bahwa Dialah atau Allah lah yang menganugerahkannya makrifat kepadamu, sedangkan engkau mempersembahkan amal-amal kepadanya. Dan apalah artinya yang engkau persembahkan kepada Allah dibanding dengan apa yang dianugerahkannya kepadamu? Gak ada artinya ya. Nihil sekali. Apabila telah dibukakan untukmu jalan makrifat, jadi kalau Allah telah membukakan kepada kita, memudahkan kepada kita, menuntun kepada kita untuk bisa mengenal Allah, maka jangan engkau pedulikan amalmu yang sedikit. Artinya Allah tidak melihat amal kita banyak atau sedikit. Kalau Dia mau berkehendak,
untuk membukakan, untuk memudahkan kita untuk bisa mengenal Allah. Orang yang amalnya sedikit juga bisa mengenal Allah, bisa dekat kepada Allah. Orang yang amalnya banyak apalagi. Tapi ingat, untuk bisa dekat dan mengenal Allah bukan karena amal ibadah, tapi murni semata-mata karunia Allah, anugerah Allah, rahmat Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau itu yang kita sadari dalam hati kita, ini manajemen hatinya, kita nggak akan ujub merasa semua itu kemampuan kita, daya upaya kita. Kita nggak akan sombong. Kemudian berikutnya, sebab Allah tidak menyingkapkannya untukmu, ini kalam hikmahnya, melainkan Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepadamu. Masya Allah, Maha Suci Allah, Maha Besar Allah, Maha Pemurahnya Allah. Jadi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Masya Allah. Tengok maha baiknya Allah. Kalau Allah nggak memperkenalkan dirinya kepada kita nggak bisa ibadah, kita nggak akan bisa mengenal Allah, kita nggak akan bisa dekat kepada Allah, hati kita nggak akan tenang. Ini hati kita tenang ini buah dari Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kita bisa beribadah, sehingga hati kita tenang. Kalau Allah nggak perkenalkan dirinya kepada kita nggak akan mengenal Tuhan, kita nggak akan mengenal Allah. Kemudian berikutnya kata Al-Imam, kalam hikmahnya, tidakkah engkau tahu bahwa Allah lah yang menganugerahkan yang ma'rifah kepadamu? Tengok itu. Jadi kita mengenal Allah itu bukan karena kesanggupan, kemampuan, ilmu kita, ibadah kita, tahajud kita, doa kita, sedekah kita, bukan sama sekali. Tidak sama sekali. Kalau memang kita bisa mengenal Allah, dekat kepada Allah, hati kita merasa nikmat, lezat, itu semata-mata karena ibadah kita, berarti Allah bisa diatur-atur. Nauzubillah, Maha Suci Allah dengan diatur-atur. Berarti Allah bisa diarahkan. Kalau memang kita bisa dekat dan mengenal Allah semata-mata karena ibadah kita. Ya Allah. Jadi tidakkah engkau tahu bahwa Dia yang menganugerahkan ma'rifah atau mengenal Allah kepadamu, sedangkan engkau mempersembahkan amal-amal kepada Allah. Jadi amal kita, sholat, amal tahajud kita, amal sholat kita, amal sedekah kita, itu kita persembahkan kepada Allah. Amal kita yang banyak cacatnya itu, yang banyak rusaknya itu, ya. Amal kita yang gak ikhlas, amal kita yang penuh dengan objek-objek nafsu, beramal ingin supaya utang lunas, beramal supaya naik pangkat jabatan, beramal supaya dekat kepada Allah, beramal supaya hati tenang. Itu amal-amal yang kita sembahkan kepada Allah. Coba apalah artinya amal yang demikian itu dibandingkan anugerah Allah, karunia Allah berupa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Tidak sebanding sama sekali. Nah itu yang mau kita tonjolkan, yang mau kita andalkan, yang mau kita gantungkan, yang mau kita sandarkan, amal yang gak seberapa itu. Jangan. Ya. Tengok kata Al-Imam, dan apalah artinya yang kau persembahkan kepada Allah dibandingkan dengan apa yang dianugerahkannya kepadamu. Jadi kalaupun amal kita sedikit, jangan putus asa, jangan apatis. Kalau Allah mau berkehendak, kita bisa mengenal kepada Allah, kita bisa dekat kepada Allah. Ya. Orangnya langsung ditarik oleh Allah sehingga mengenalnya. Wali-wali Allah, orang-orang sufi, orang-orang soleh. Syekh Al-Imam Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, dan banyak lagi yang walaupun mereka awalnya tidak mengenal Allah, ibadahnya sedikit,
Tapi kalau Allah mau berkehendak, ya, wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Baik, kita masuk hikmah yang ke-9. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, kalam hikmahnya, berbagai jenis amal ibadah yang dikerjakan karena berbagai rupa, segala sesuatu yang datang pada gerak hati. Masya Allah, tabarakallah. Pantaslah ulama tasawuf mengatakan, kalaulah boleh sholat itu pakai hikmah-hikmah al-hikam ini, maka akan aku pakai, katanya. Ini saking bagusnya, ya, kalam-kalam hikmah ini, ya. Tapi nggak boleh hanya Quran yang boleh, ya. Tengok apa kata Imam, berbagai jenis amal ibadah yang dikerjakan karena berbagai rupa, segala sesuatu yang datang pada gerak hati. Kita lihat penjelasannya. Hati itu sesuatu yang paling utama. Sesungguhnya manusia siap untuk bermakrifat, untuk mengenal Allah, serta mengenal yang gaib-gaib dengan hatinya. Jadi Bu, untuk mengenal Allah, untuk dekat kepada Allah, bukan dengan tenaga kita, kekuatan kita, ilmu kita, akal pikiran kita, tapi dengan hati kita. Untuk mengenal hal-hal yang gaib, ya, untuk melihat hal-hal yang gaib itu dengan hati. Hati ini punya mata, namanya mata hati, mata batin. Ini kata Al-Imam. Amal badan akan mengikuti kondisi hati. Jika hati dalam kesempitan, pengaruhnya akan nampak pada anggota badan, yaitu murung. Jika hati lapang, maka anggota badan akan lincah dan banyak bergerak. Jika dalam hati muncul cinta dan rindu, maka akan mabuk dalam tanda kutip dan nari. Jika dalam hati muncul makrifah dan kehadiran atau hudur, maka anggota badan akan tenang dan diam. Jadi Bu, hati ini adalah permata. Hati ini sumber keselamatan kita. Jadi jangan sibuk mengurusi badan, jangan sibuk memperhatikan badan. Jangan terlalu sibuk fokus bagaimana badan ini sehat, tapi jauhlah lebih sibuk, lebih fokus bagaimana hati ini supaya sehat, supaya bersih, supaya bisa mengenal Allah, dekat kepada Allah. Bagaimana hati ini bisa bersabar ketika mendapat musibah. Kita harus lebih sibuk dengan hati, mengurusi hati, memperbaiki hati. Bagaimana hati ini supaya enggak dengki, supaya enggak iri, supaya enggak takabur, supaya enggak dendam. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Bagaimana hati ini bisa khusyuk dalam sholat? Ustaz, susah kali Ustaz khusyuk. Hati ini kemana-mana aja Ustaz. Karena bapak ibu lebih sibuk mengurusi badan ketimbang mengurusi hati. Kemudian berikutnya, ini tadi kata Imam, jika hati lapang, ya, jika hati tenang, maka akan berdampak kepada muka, muka pun ceria, wajah pun berseri. Tapi kalau hati itu sempit, karena banyaknya penyakit-penyakit hati, ya, maka muka akan murung dan badan gak bergairah dan gak tergerak untuk melakukan ketaatan. Makanya hati ini adalah raja. Untuk bisa taat kepada Allah, maka beresi hati. Jadi kalau sepanjang hati itu belum beres, belum baik, belum bersih, susah untuk bisa khusyuk, untuk bisa taat. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya dalam jasad ada segumpal daging, yaitu kekuatan untuk menghendaki sesuatu. Yaitu Allah menempatkan kekuatan pada hati itu. Jadi bukan daging secara kasat mata, ya, tapi berupa kekuatan untuk menghendaki sesuatu, yaitu Allah menempatkan kekuatan pada hati itu. Jika segumpal daging itu baik, maka semua jasad pasti baik. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Hati letakkan di sebelah dada sebelah kiri. Dia nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat, hanya bisa dirasa. Hati mempunyai sifat-sifat ketuhanan, bisa penyayang, pengasih.
Kemudian berikutnya, fungsi hati yang lain adalah menggerakkan dan mengarahkan kehidupan seorang, dan juga berfungsi layaknya panca indera, yaitu perasa, pelihat, pendengar, dan peraba, serta mempunyai kemampuan membedakan antara yang baik dan yang batil, yang halal dan yang haram, bahkan sesuatu yang berada pada keduanya, yaitu syubhat tidak jelas. Itu hati. Jadi kalau hati kita rusak, susah untuk bisa membedakan ini haram, ini halal, ini syubhat. Hati kita rusak, tidak baik, kita akan buruk sangka aja. Ya. Ketika hati kita rusak, tidak baik, banyak penyakit hati, ada datang orang kita akan curiga aja. Ya. Hati kita nggak akan peka. Melihat orang susah nggak akan tergerak hati untuk membantu. Melihat orang yang meminta-minta tidak akan tergerak hati untuk menolong. Tetangga susah nggak ada tergerak hati nggak peka. Ya. Itu akibat hati kotor, hati sempit. Kemudian berikutnya, namun hati harus ditata. Hati adalah potensi dasar manusia yang mengandung dua kecenderungan, yaitu baik dan buruk. Jika ia cenderung baik, maka seorang akan baik. Begitu juga sebaliknya. Untuk membuatnya cenderung pada kebaikan, maka seorang harus benar-benar mampu mengarahkannya dengan jalan riyadhah. Ingat, untuk bisa khusyuk hati ini mengingat Allah ketika sholat, untuk bisa hati ini mengenal Allah, dekat kepada Allah, untuk bisa hati ini tenang, tentram, dan merasakan manisnya ketaatan dalam ibadah, dalam zikir, dalam majelis taklim, adalah dengan, ini kata al-imam, dengan riyadhah. Apa riyadhah? Riyadhah itu latihan. Bagaimana caranya? Ketika hati ini dengki, lawan. Ya. Timbulkan manajemen hatinya, timbulkan kesadaran dalam hati. Kalau aku dengki, Allah murka, Allah marah. Kalau aku dengki hatiku, amalku habis binasa. Kalau hatiku dengki, aku akan stres berkepanjangan. Ketika hati ini mau dendam, lawan. Itu riyadhahnya. Kita mesti mujahadah. Mujahadah itu adalah berjuang sungguh-sungguh, berjuang keras. Ya. Lawan, jangan sampai dendam. Kalau kita dendam, nggak mau memaafkan, kita akan stres, sengsara, menderita selamanya. Ketika hati ini susah untuk bertobat, lawan. Kalau aku nggak tobat, aku akan sengsara, menderita berkepanjangan, stres aku, pening aku. Lawan, itu dia riyadhahnya. Ini kata al-imam. Nanti hati ini akan Allah tuntun. Ya. Allah mudahkan untuk bisa ikhlas, untuk bisa bersabar. Ustadz, iyalah Ustadz, ngomong aja yang enak. Ketika sakit sabar. Giliran kena sakit, aduh, apa Pak Haji? Tonggolam. Sabar. Manajemen hati, ngomong aja Ustadz. Enggak gitu ya Bu ya, enggak ada yang gitu ya. Contoh itu aja ya. Nah ini karena apa? Karena hatinya ini enggak diberesi, enggak diperbaiki, enggak riyadhah kata al-imam, enggak latihan terus, enggak mujahadah. Ya. Kemudian berikutnya Imam Ghazali, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Hati yang berhubungan dengan amal lahiriah ada 3. Yang pertama, hati yang penuh dengan takwa, suci dari akhlak-akhlak yang tidak baik, sehingga akal pun bersinar, maka akal akan berpikir yang baik-baik. Sinar mata hati pun terbuka, sehingga mata hati selalu melihat segala sesuatu yang baik-baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati telah suci dari segala penyakitnya, maka dekatlah hati kepada Allah, sehingga hamba akan mensyukuri nikmat, sabar, takut, mengharap kasih sayang Allah, rindu dan bertawakal kepada Allah. Nih, kalau hati sudah suci, sudah bersih, sabar, tawakal, berserah, nikmat ya ibadah, nikmat zikir. Ya. Nampak mukanya berseri-seri, nampak mukanya bercahaya. Nah, itu pantulan dari hati yang bersih. Ini kata Imam Ghazali.
Kemudian firman Allah Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 sampai 29. Orang-orang yang beriman itu hati mereka tentram karena mengingat Allah. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik, mereka memperoleh untung yang baik dan tempat kembali yang utama. Ustadz, saya udah sholat, udah zikir, udah tahajud, udah sedekah, kok hati saya kok nggak tentram juga ya Ustadz? Kenapa ya? La ilaha illallah. Kasihan ibu ini pikirnya. Apa yang salah itu Ustaz? Banyak kali seperti itu ya, curhat, bertanya. Apalagi saya punya grup 3 itu, manajemen hati pertama, manajemen hati kedua, grup Ruqyah Syariah. Itu orang-orang saya ruqyah itu saya masukkan grup. Itu mereka banyak tanya itu. Ya udahlah, kadang tidur pun sampai lama gitu. Ya. Nah, kenapa tuh Ustaz begitu? Kenapa itu Bu kayak gitu Bu? Oh Bu, alhamdulillah udah hikmah yang ke-9. Ibu udah pintar nih manajemen hatinya. Kenapa Bu? Sudah sholat Ustaz, udah zikir, udah baca Quran, ya, sudah tahajud, sholat tiap hari, kok hati saya kok nggak tenang juga? Kenapa begitu Bu? Ya Pak Haji? Belum ikhlas. Pintar Pak Haji. Tengok kan cuma sini pintar-pintar. Itu dikasih hadiah Pak Haji. Salah satunya itu karena dia ibadah supaya suaminya suka. Dia ibadah supaya ditengok sama suaminya. Bang, aku mau tahajud nih Bang katanya. Ya, karena nggak ikhlas, ada tujuan-tujuan lain. Itu salah satu faktor penyebab. Tapi faktor yang utama yang membuat hatinya nggak tenang. Tapi kan kata Allah dalam Al-Quran, Quran surah Ar-Ra'd ayat 28-29, zikirlah maka hatimu akan tenang. Ya kan Pak Haji? Bukan ke Bali, bukan ke luar negeri, bukan tamasya, itu sesaat. Ya, betul ya. Tengok itu. Ya Pak Haji? Makan durian enaknya hanya di tenggorokan. Masuk ke perut lebih wangi singkong daripada durian. Itu artinya apa? Kenikmatan dunia ini itu sesaat. Yang langgeng itu kalau kita sudah mengenal Allah, sudah dekat kepada Allah, Masya Allah, itu yang langgeng kenikmatan itu, ketenangan itu. Ini kata Allah ini, zikirlah maka hatimu akan tenang. Jadi kalau berzikir hati nggak tenang, berarti yang pertama karena ibadahnya nggak pakai ilmu. Yang kedua kata Pak Haji tadi karena nggak ikhlas. Yang ketiga karena melanggengkan dosa. Zikir juga, maksiat juga. Tahajud iya, menggibah juga. Tema tubuh. Itu gelangnya itu kan pinjaman itu. Ya. Itu sarungnya baru itu tiap hari itu ganti-ganti. Tahu nggak Ibu? Ya, dia itu kredit itu. Kalau nggak bisa dia begitu. Bukan ibu-ibu sini. Contoh. Ibadah taat juga, maksiat juga. Ini yang mengakibatkan ya, hatinya itu tidak tenang. Ini kata Allah. Berikutnya halaman 2. Lihat Bu semua. Ya, tadi diingatkan lagi sama kenajiran Ustaz jangan lama-lama. Nanti ibu-ibunya nanti nggak bisa ke pajak ke gede gitu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, yang berhubungan dengan amal lahiriah, hati yang penuh dengan gelora hawa nafsu dan penyakit-penyakit hati, sehingga terbukalah pintu hati untuk iblis dan setan. Tengok tuh Bu. Jadi kita harus mati-matian ya, menutup hati kita untuk iblis dan setan. Bagaimana caranya?
Jangan turuti kehendak hawa nafsu. Ini kata Imam Ghazali. Jangan berbuat maksiat, jangan melihat yang haram-haram. Kalau kita melihat yang haram-haram, berarti terbukalah pintu hati ini untuk masuknya iblis dan syaitan. Zaman sekarang kan lain, orang mati-matian menjaga tubuhnya. Pakai payung ketika panas. Kenapa pakai payung? Supaya enggak, ini kulit kuning udah halus, ini takut terbakar. Ya. Betul Bu? Ibu ketawanya dihayati dia. Ya. Minum vitamin segala macam vitamin, olahraga. Kenapa? Ini supaya langsing loh. Gemuk kali badanku ini, ya Allah. Tapi enggak ada mati-mati. Bapak kenapa mati-matian tahajud, zikir? Iya, hatiku ini ya iri dengki, suka kali melihat orang yang susah. Ada Pak gitu Pak Haji? Ada Bu gitu Bu? Enggak ada. Ya. Coba ayo Bu sama-sama Bu, saya juga begitu. Istri saya juga begitu. Sama-sama kita riyadhah ya Bu ya, latihan ya Bu ya, mujahadah ya Bu ya, dari mulai sekarang Bu ya. Kita harus lebih fokus, lebih mati-matian menjaga hati kita. Jangan dimasukkan oleh syaitan dan iblis. Ketimbang mati-matian menjaga badan kita. Ini kan bakalan dimakan cacing ya. Betul kan? Kita gemuk-gemuk, banyak makan vitamin, tiap kali olahraga kan. Ini cacing nih, cacing, ya Allah ngerinya. Tapi kalau kita beriman dekat kepada Allah, badan kita utuh. Berapa banyak kan ulama-ulama, wali-wali Allah. Ibu pernah nggak ada dengar seorang wali Allah ketika pelebaran jalan ya Pak Haji ya, dibongkar kuburannya, kayak baru meninggal beberapa hari, utuh badannya, nggak dimakan cacing, nggak dimakan ular. Maha suci Allah, maha benar Allah. Itu kata Allah, Allah jaga badannya, buah dari ketaatannya kepada Allah. Kemudian berikutnya, yang kedua tadi, hati yang penuh dengan gelora hawa nafsu dan penyakit-penyakit hati, sehingga terbukalah pintu hati untuk iblis dan syaitan, serta tertutup untuk malaikat-malaikat Tuhan, sehingga hati kontak dengan akal. Maka akal membantu hati agar terlaksana hawanya dan nafsunya. Maka lapanglah dada dalam memanjang hawa nafsu. Maka kuatlah kekuatan syaitan, karena jalannya telah terbuka dengan luas. Lemahlah kekuatan iman, dan disebabkan asap yang gelap terhadap hati. Firman Allah Quran surah Al-Jathiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Hatinya telah Allah kunci mati. Musibah yang paling besar Bu, musibah yang paling besar kalau Allah sudah mengunci mati hati kita sehingga hidayah nggak bisa masuk. Nauzubillah. Gimana Ustaz caranya? Bertobat, tobat nasuha, baru bisa terbuka lagi. Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, hati yang berhubungan dengan amal lahiriah, yaitu hati yang terombang-ambing antara kebaikan dan kejahatan, atau dengan kata lain antara malaikat dan syaitan. Hati yang begini adalah hati yang sering ragu disebabkan kadang-kadang timbul daya tarik kepada kejahatan, tetapi pada waktu itu datang pula daya tarik kepada kebaikan. Firman Allah Quran surah Al-An'am ayat 125-126. Maka barang siapa yang hendak dipimpin oleh Allah, niscaya dibukakannya hatinya untuk Islam. Dan siapa yang hendak disesatkan oleh Allah, maka Allah menjadikan dada orang itu sesak dan sempit seperti orang-orang yang tidak beriman. Disinilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sungguhnya telah kami jelaskan keterangan-keterangan kepada kaum yang mau memperhatikan. Kemudian berikutnya, apabila datang di dalam hati rasa malu kepada Allah,
maka zikir kita tergerak untuk berbuat sesuatu, maka zahir kita tergerak untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan sifat dan keadaan malu di hati tadi. Keadaan orang yang hatinya malu kepada Allah ialah diam, pucat, tertunduk, dan tenang gerak-geriknya. Bu, kita bisa lihat orang-orang yang malu kepada Allah. Ya, ini ciri-ciri, ini kata Imam. Orang yang hatinya malu kepada Allah, ciri-cirinya jalannya tunduk. Ini, ya. Diam, banyak diam, pucat, tunduk, tenang gerak-geriknya, enggak gerusak-gerusuk. Nah, itu hatinya itu malu kepada Allah. Sebaliknya hatinya enggak tahu malu kepada Allah, ya. Jalannya itu mendongak ke atas. Kemudian banyak cakap, banyak ngomong. Orangnya gerusak-gerusuk, enggak pernah tenang. Nah, itu ciri-ciri orang yang hatinya enggak malu kepada Allah. Tapi ibu jangan sibuk memperhatikan orang. Oh, ini orang ini enggak malu kepada Allah, ini hatinya. Jangan, ya. Sibuk aja dengan diri sendiri. Sibuk dengan aib orang membuat hati mati. Sibuk dengan aib sendiri membuat hati hidup. Ya Bu ya. Cukup ini tahu aja. Ini kata Imam. Kemudian berikutnya yang terakhir. Apabila datang kepada hati penyesalan terhadap dosa-dosa yang lampau, ya Allah, dosaku banyak ya Allah. Ini kata Imam. Apabila datang kepada hati penyesalan terhadap dosa-dosa yang lampau, dosa sama suami, sama istri, sama orang tuaku, berzina, maksiat, ya Allah. Nih, nyesal dia. Ustaz, dosaku banyak Ustaz. Kira-kira diampuni enggak ya? Allah Maha Pengampun. Rahmat Allah lebih besar ketimbang murkanya. Betul ya? Rahmat Allah lebih besar ketimbang murkanya. Maka amal zahir, apabila datang kepada hati penyesalan terhadap dosa-dosa yang lampau, maka amal zahir, istighfar mohon ampun kepada Allah. Jadi semua dari gerak hati, Bu. Ini kita majelis taklim ini, pengajian ini, ya, ibu kemari ini itu semua dari gerak hati. Ini ibu ini tenang, ini tentram, ya, ibu nggak lincah sana kemari, nggak jungkir balik, ya. Itu karena hati ibu ini sekarang tenang, betul Bu? Kalau hati ibu sempit, ibu udah jungkir balik di sini, ya. Ibu udah bercakap tuh di belakang itu. Tapi karena hati ibu tenang, tentram. Ibu tenang nggak hati ibu sekarang ini? Tenang nggak Bu? Ada nggak hati ibu ingat suami, istri, anak, ingat kolak di dapur? Ada Bu? Nggak ada. Ya. Nggak ada. Nah, ini kata Imam ini. Ya. Jadi karena hati ibu tenang, tentram, jadi ibu nggak lasak sana kemari. Ibu nggak ngobrol, ibu nggak ngantuk, ibu nggak tidur. Jadi ciri-ciri orang ngaji tidur karena hatinya itu nggak tenang itu. Hatinya sempit. Tengok nggak ada yang tidur. Bapaknya juga nggak ada yang tidur. Ya. Kemudian berikutnya yang terakhir. Jadi apabila datang kepada hati penyesalan terhadap dosa-dosa yang lampau, maka amal zahir istighfar mohon ampun kepada Allah. Apabila timbul di dalam hati mengingat nikmat, maka menuntut zahir mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Terkadang bagi orang yang arif, orang yang mengenal Allah, atau orang yang tidak dibimbing guru, wirid mereka setelah ibadah bergantung apa yang datang di hati mereka. Umpamanya, setelah ibadah datang ke hati, mereka ingat dan merasakan nikmat Allah, sehingga wirid mereka adalah alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, ini wirid orang-orang tertentu. Ya, ketika datang dalam hati mereka merasakan nikmat Allah, wirid mereka alhamdulillah. Ketika datang dalam hati mereka banyak dosa, wirid mereka astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika datang dalam hati mereka, ke hati mereka merasakan tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak Tuhan kecuali Allah.
Mereka berzikir zikir mereka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini ada sebagian orang seperti itu. Jadi mereka wirid itu bergantung kepada yang datang ke dalam hati mereka. Kemudian berikutnya yang terakhir, maka kalau hati terpelihara dari penyakit-penyakit hati, maka akan timbul perasaan dalam hati yang menyebabkan ia kasih sayang kepada fakir miskin dan lain-lain, dan perasaan banyak dosa sehingga ia bertobat dan berzikir. Wallahu a'lam. Jam 6:05. Ya, sesuai dengan permintaan ibu-ibu, jangan lama-lama Ustaz katanya. Mau ke belanja ke mall. Ya. Tapi dijaga ya Bu, matanya ya Bu ya. Nah, kalau dipajak jaga mata. Oh iya, tadi Ustaz Tri, makasih Pak Haji ya, semoga Allah membalas kebaikan Bapak Haji. Oh iya, tadi kan kajinya kata Ustaz Tri jaga hati. Aku belanja tunduk aja lah. Bang, berapa Bang cabenya Bang? Gitu ya. Jangan, Bang, berapa cabenya Bang? Sekilo aja Bang, berapa? La ilaha illallah. Coba mulai sekarang terapkan ya Bu ya. Sama-sama ya Bu ya. Nah, Bu, berapa cabenya Bu? Ibu-ibu itu nggak pakai jilbab lagi, ya, nampak auratnya, dungkulnya. Bu, berapa cabenya Bu? Aduh, udah kotor hati, ya Bu ya. Jaga hati. Ayo Bu, sama-sama ya Bu ya. Mulai sekarang ya Bu ya. Nah, karena ini hati sumber keselamatan. Kalau ibu mau sabar, ya, mau khusyuk sholat, jaga hati. Jangan sampai terkotori. Jadi hati itu kotor yang masuk ke dalamnya, bukan yang keluar. Ketika mata melihat yang tidak baik, hati kotor, ya. Oke, jadi yang terakhir kalam hikmahnya. Tengok Bu, hikmahnya Bu. Kata al-Imam, berbagai jenis amal ibadah yang dikerjakan karena berbagai rupa, segala sesuatu yang datang pada gerak hati. Jadi kalau yang datang pada hati itu, misalnya hati itu lapang, maka dia semangat dalam ibadah. Kalau dalam gerak hati itu tergerak untuk mau zikir, maka dia berzikir. Kalau datang dalam gerak hati itu dia mau sedekah, maka dia akan sedekah. Kalau datang pada gerak hati itu dia mau ke majelis taklim, maka dia datang ke masjid. Di semua amal ibadah kita itu yang gerakkan adalah hati. Jadi hati-hati dengan hati, ya Bu ya. Wallahu a'lam. Silakan Bu bertanya, mungkin Anda diskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, kita masalah Ya. ini kita sampai mati juga akan terus Betul. bagaimana meriadah kita Ya. kusuk dalam kita. Betul. Sudah dijelaskan kepada kita. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang bertanya, silakan bertanya kepada kita. Ya. Silakan pada Ibu dulu. Jadi bos. Ya, Ibu-ibu. Silakan dulu. Ya, ini masalah hati. Mungkin kita sudah, saya mengalami sebagai pelatih fisik jasmani. Ya. Saya sudah tamat untuk mengurus jasmani. Ya. Tapi saya belum tamat. Kita sama-sama masih di situ. Kalau jasmani udah tamat ya Pak Haji ya. Kalau hati belum ya. Silakan dulu. Pintar ya. Ya, ada? Ya, alhamdulillah Pak Haji. Tangan Pak Haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Ini Pak Ustaz, ini kalau masalah hati memang masalah yang paling menarik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Menarik ya. Nah, saya rasa kalau di kehidupan sehari-hari, baik itu secara sosial ataupun berkeluarga,
Sulit Pak Haji ya. Saya sendiri pun kalau pribadi, terutama masalah ini apa namanya, menjaga cara kita berbuat baik kepada orang lain. Iya. Dengan tapi hati ini bertentangan. Berbuat baik tapi hati bertentangan ya. Bertentangan. Jadi kira-kira kalau menurut Haji, adakah cara untuk kita supaya bisa apa namanya? Mungkin salah satunya tadi ikhlas. Ikhlas Pak Haji ya. Tapi kan berbuat ikhlas itu Susah juga ya. Iya betul. Masalah hati itu Pak Haji ya. Jadi kira-kira kalau menurut Haji, Pak Ustaz, Iya. adakah salah satu cara kita untuk bisa memanage hati kita ini supaya Iya. bisa ikhlas, bisa rasa bersyukur, Iya. bisa, pokoknya bisa legolah. Iya. Itu gimana Pak Ustaz? Iya. Ya. Adakah cara yang Jitu ya. Jitu ya. supaya kita jangan terlalu antusias. Iya. Iya. Iya betul. Insyaallah tabarakallah. Semoga Pak Haji dibalas oleh Allah ya kebaikannya. Amin. Ya bagus sekali ya. Pertanyaan Pak Haji. Ustaz, tolong berikan cara yang terbaik, cara yang jitu. Itu ya. Cara yang jitu, cara yang paling bagus untuk memanajemen hati ini ya, agar bisa ikhlas, agar bisa berbuat baik. Jadi Pak Haji bilang tadi mau berbuat baik, terkadang hati itu juga kayak apa Pak Haji? Berat, ya? Bertentangan gitu ya. Buat enggak. Jadi jangan buat yang aneh-aneh gitu ya. Bagaimana cara jitunya Ustaz? Nah, jadi harus kita ketahui bahwa hati ini kan nggak nampak, nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat hati ini. Beda dengan gelas, ini kan nampak, bisa dipegang, bisa dilihat. Nah, tapi hati bisa dirasa. Itu yang pertama dulu harus kita sadari dan pahami. Nah, terus cara yang kedua adalah kalau hati ini yang nggak bisa dilihat, dirasa, dipegang ini hanya bisa dirasa, penuh dengan banyak macam penyakit. Ya. Penyakit hati itu seperti tamak, iri, dengki, takabur. Maka ya pelit lagi, bakhil. Ya. Maka hati seperti kata Imam tadi, hati susah untuk menggerakkan anggota badan untuk taat. Hati susah untuk kontak ke akal. Hai akal, kata hati. Hati ini kan raja. Akal, mata, dan seluruh anggota badan ini tentaranya. Nah, jadi yang kedua adalah caranya dengan tobat. Ketika kita tobat, bersih hati, maka hati mudah untuk mengarahkan seluruh anggota badan, termasuk akal, untuk berpikir yang baik-baik. Tapi kalau hati masih belum bersih, banyak penyakit hati, ketika kita mau berbuat baik Pak Haji, Ibu, maka akal gak akan berfungsi dengan baik, gak akan normal di akal ini. Gitu. Dan akhirnya apa? Akalnya akan berpikir yang buruk-buruk, sehingga hati pun juga susah untuk mengarahkan kepada kebaikan. Apalagi kalau misalnya hati itu dipenuhi dengan syahwat, ya, hawa nafsu, untuk berat kali itu terbelenggu jadi hati ini. Jadi kalau misalnya hati sudah terbelenggu, yang ada akal aja yang bermain. Kalau akal sudah bermain dalam kehidupan kita, tidak hati lagi,
Maka yang ada berbuat keburukan, maksiat, dosa. Ya. Jadi karena hati sudah terbelenggu dengan syahwat hawa nafsu, jadi hawa nafsu, keinginan nafsu membisikkan hati, ya, supaya menyuruh akal untuk berbuat kejahatan. Malaikat itu menyingkir. Malaikat nggak bisa membisikkan ke hati untuk membisikkan kebaikan. Karena apa? Karena hati ini sudah dikuasai syahwat dan hawa nafsu. Ya, jadi yang kedua adalah caranya dengan taubat. Yang ketiga, bagaimana caranya yang jitu manajemen hatinya agar hati ini mudah taat, agar hati ini sabar. Yang ketiga adalah caranya, nanti juga bisa dilihat di YouTube saya ini, ya kalau lupa. Nah, dengan ilmu, nggak bisa kita